Oke, selamat datang di AR Twin Studio. Pada tutorial sipil kali ini kita masih membahas aplikasi sipil 3D. Nah, untuk materinya sendiri yakni bagaimana cara merapikan cross section yang telah kita buat pada materi sebelumnya, dan juga bagaimana memahami tools-tools yang digunakan untuk mengolah data cross section. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung masuk ke materinya. Oke, sebelum masuk ke materi kali ini, saya akan menambahkan beberapa materi lanjutan dari materi sebelumnya untuk pembuatan surface dari koridor ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke koridor jalan, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik property, kemudian kita masuk ke surface. Nah, di sini kemarin belum saya masukkan untuk garis kontur atau kontur untuk yang top dari struktur jalannya. Jadi kemarin bukan baru bawah jalannya atau cut and fill-nya. Nah, untuk yang atas jalannya masih belum. Jadi di sini kita tambahkan dulu. Kita create corridor surface, kemudian kita add top, jadi bagian atasnya. Kemudian kita masukkan dialect fill, kemudian dialect cut. Kemudian kita apply, kemudian kita rebuild koridor. Kemudian kita oke. Kemudian untuk boundary-nya sama seperti kemarin, kita masuk ke surface, kemudian di sini ada koridor jalan nomor 17. Nah, di sini kita masukkan boundary-nya. Nah, kita add, kemudian kita klik boundary yang kemarin. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama untuk video kali ini. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yakni kita masuk ke alignment, kemudian kita masuk ke sample and group. Nah, kita masuk ke sample and group, kemudian kita klik kanan, kita pilih property. Nah, ini adalah menu utama untuk materi kali ini. Jadi di sini ada group plot style, kemudian ada style, kemudian di sini ada menu untuk mengganti dari informasi elevasinya. Nah, sekarang kita mulai dari stylenya. Di sini kita pilih style, kemudian akan muncul menu seperti ini, kemudian kita klik yang ini. Nah, kemudian akan muncul menu section view style seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian grid. Nah, untuk grid ini kita uncheck untuk yang bagian atas ini. Kemudian kita masuk ke title annotation. Nah, ini adalah title yang ada di bagian atas ini. Nah, ini nanti kita pengen ditaruh di mana, nanti kita atur di sini. Untuk tinggi dari tulisannya, di sini kita buat 1. Kemudian lokasinya berada di bawah. Kemudian untuk offsetnya ke bawah, di sini kita bikin 15 sementara dulu ya. Kemudian kita masuk. Ini coba kita apply dulu ya, hasilnya seperti apa. Nah, dia posisinya berada di tengah-tengah seperti ini. Jadi dia untuk offsetnya di sini kita kasih minus 15. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia posisinya sudah berada di bawah. Kemudian kita masih lanjut di section view style sini. Untuk bagian below datumnya ini kita nolkan aja. Jadi agar space tinggi dari cross sectionnya ini tidak terlalu lebar-lebar. Kita play. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjut ke horizontal access. Nah, untuk horizontal access ini adalah grid yang horizontalnya. Di sini grid yang ke arah horizontal, jadi ke arah sini. Jadi gridnya arah vertikal ya.
Di sini coba kita masukkan 4. Kemudian untuk thicknesses adalah coba ini saya rubah dulu, kemudian nanti saya tunjukkan pada bagian mana itu. Di sini kita kasih 0,2. Kemudian untuk text headnya kita kasih 1 aja. Kemudian untuk intervalnya ini juga kita kasih 4, kemudian kita akan ganti 0,2 juga. Kemudian coba kita apply. Nah, di sini yang berubah hanya grid-nya aja dan teksnya tidak berubah. Karena teks untuk yang grid horizontal ini posisinya dia dalam keadaan off. Nah, teks horizontal. Nah, bottom title. Nah, di sini posisi mati semua. Jadi yang ada di sini adalah bukan teks dari yang ini. Nah, di sini langsung kita lanjut aja untuk yang ke arah vertikal. Nah, untuk vertikal ini kita ganti intervalnya 1. Kemudian untuk thickness-nya ini, untuk stick size-nya itu kita ganti 0,2. Kemudian text height-nya kita ganti 1. Kemudian untuk offsetnya ini kita kasih minus 1. Sementara kita masih kasih minus 1. Kemudian kita apply, hasilnya seperti apa. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini kelihatan sekali untuk teksnya masih kurang kecil ya. Jadi kita rubah lagi. Untuk teksnya kita ganti ke 0,5. Nah, stick size itu adalah garis ini, garis sticknya ini yang menongol ini. Nah, kalau ini kan masih besar. Nah, untuk offsetnya ini juga bisa kita atur. Nah, ini offsetnya karena terlalu jauh jaraknya Mas Yan, jadi kita ganti minus 0,4. Nah, kita apply. Oke, kita lanjut untuk merapikan. Nah, merapikan yang sampingnya ini. Di sini karena kita tidak ingin ada angka pada bagian kirinya, maka di sini harus kita hidden untuk layernya. Nah, display layer ini bisa kita buka seperti ini. Kemudian untuk red access kita matikan. Kemudian juga untuk border yang biru ini juga kita matikan. Ini ada di bawah sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini karena adalah garis grid, jadi kita harus agak gelapkan dia garisnya. Jadi untuk layernya harus kita rubah menjadi agak gelap. Nah, ini dia karena adalah grid vertikal dan horizontal. Grid horizontal major, ini yang aktif ini kita ganti di layer warna 8. Kemudian ini juga kita samakan. Oke. Dan kita apply. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasil dari perapian langkah pertama. Nah, kemudian untuk garis bawah, untuk angka-angka di bawah ini adalah angka apa? Nah, ini posisinya dia berada di sini. Dia ini adalah offset untuk menampilkan jarak dari tiap grid-gridnya. Dia posisinya berada di sini. Nah, change band set. Nah, ini adalah offset dari horizontal. Nah, coba ini kita delete, kemudian kita apply, dia akan hilang. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan data elevasi pada bagian bawah ini, elevasi tanah existing, elevasi
cut and fill dan elevasi top jalannya. Kita masuk ke change bed set. Di sini kita pilih untuk EG elevation atau existing elevation. Di sini kita langsung bisa kita pakai, bisa langsung kita add, atau bisa kita langsung menggunakan copy. Nah, di sini kita bisa bikin baru ya, elevasi existing. Kemudian untuk band detailnya, nah ini adalah, ini kita oke dulu ya, hasilnya seperti apa kita lihat. Belum kita masukkan tadi elevasi existing, kita add dulu, kemudian kita apply. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini, dia masih berantakan sekali ya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah merapikannya. Nah, kita masuk ke change band set. Di sini kita masuk ke elevasi existing, kemudian kita edit. Kemudian ini adalah titelnya. Nah, ini adalah layout border dari titelnya. Di sini kita ganti 3. Kemudian untuk lebarnya ini kita ganti 30. Kemudian kita masuk ke komponen label. Di sini kita edit ukuran teksnya. Nah, di sini teksnya kita ganti ukuran 1. Sudah seperti itu, kemudian kita apply. Hasilnya seperti apa? Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, bisa kita lihat. Kemudian langkah selanjutnya kita harus merapikan elevasi-elevasi ini. Di sini kita masuk ke setting tadi sama. Kemudian kita pilih yang major pada bagian atas ini. Kemudian untuk stick size-nya, nah stick size adalah garis yang pada di tengah-tengah ini. Ini kita ganti 0,2. Kita perkecil aja 0,2. Kemudian selanjutnya kita edit untuk ukuran teks-teksnya. Nah, di sini untuk ukuran teksnya saya ganti menjadi 1. Kemudian kita play. Nah, dia ukurannya masih kurang kecil ya ukurannya. Jadi nanti kita perkecil lagi, kita samakan seperti yang ini. Kita ganti menjadi 0,5. Oke, kemudian untuk posisi teksnya atau posisi angkanya ini kita datarkan. Jadi ini kita nolkan dan kita apply. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini teksnya dia posisinya masih berada di atas ini. Ini kita harus edit terlebih dahulu. Nah, sebelum kita edit, di sini untuk posisinya ini gapnya harus kita nolkan dulu biar keterangannya ini dia nempel pada bagian atasnya ini. Nah, dia sudah kembali seperti ini, sudah posisinya berada di tengah, jadi tidak perlu kita edit lagi. Kemudian selanjutnya kita ganti yang untuk teksnya yang pada bagian tengah ini. Teks pada bagian tengah ini namanya adalah centerline. Nah, di sini kita rubah, ini kita ganti 0,2. Kemudian kita masuk ke komponen label. Di sini kita ganti 0,5. Kemudian untuk angle rotationnya juga kita ganti 0. Kemudian ini band middle agar dia posisinya di tengah. Kemudian kita oke. Nah, oke, kurang lebih seperti ini untuk pemberian keterangan pada bagian bawah untuk cross section. Nah,
Ini masih kelihatan besar ukurannya. Apabila kalian ingin mengecilkannya, bisa kalian ganti untuk skalanya ini. Nah, sini saya ganti 500, dia sudah sesuai ukurannya. Nah, berhubung di sini adalah existing elevation, seharusnya elevasi ini dia menunjukkan dari atas sini sampai bawah sini. Nah, sedangkan dia cuma menunjukkan pada bagian tengah ini, berarti ada yang salah Mas Yan. Nah, kesalnya di mana? Kesalnya adalah di sini. Nah, untuk surface-nya ini kita ganti kontur 1 atau kontur existing-nya. Nah, kemudian kita apply. Oke, kurang lebih seperti ini untuk penambahan grid pada bagian bawahnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menambahkan keterangan untuk elevasi tanah cut and fill-nya dan elevasi dari struktur jalannya. Sama, kita masuk seperti tadi, kemudian kita masuk ke change bed set. Nah, kemudian di sini kita copy lagi. Ini kita copy yang ini aja, existing elevation. Ini kita ganti elevasi existing dulu, kemudian kita copy, kemudian kita ganti namanya elevasi cut and fill, kemudian kita OK, kemudian kita add-kan. Kemudian untuk surface satunya ini dan surface 2 nya ini kita ganti koridor, kita ganti koridor jalan 16 ini, koridor jalan 16 ini. Nah, kemudian kita apply. Nah, dia posisinya sudah seperti ini. Di sini keterangannya masih existing elevation ya. Coba kita ganti terlebih dahulu untuk keterangannya. Sini kita ganti elevasi cut and fill. Kemudian di sini kita OK, kita apply. Kemudian untuk gapnya juga harus kita rubah ya, kita nolkan dulu. Nah, dia jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ini, di sini untuk nama service-nya harus kita rubah terlebih dahulu biar lebih mempermudah. Sini kita masuk ke koridor. Nah, ini harus kita ganti terlebih dahulu. Ini elevasi, kontur, ini cut and fill, kemudian ini struktur jalan. Nah, biar mempermudah, mungkin kita apply, kita OK, agar surface-nya di sini berubah namanya. Oke, dia sudah berubah. Kemudian, nah di sini untuk elevasi cut and fill-nya sudah menyesuaikan dari posisi cut and fill-nya ini. Kemudian kita lanjut untuk menambahkan sama, untuk menambahkan dari data elevasi untuk jalannya, struktur jalannya. Kita masuk ke section view group, kita pilih properti, kemudian change bin set, kemudian kita masuk ke existing elevation sama, kemudian kita copy, kemudian namanya kita ganti elevasi jalan. Kemudian band detailnya, namanya kita ganti juga elevasi jalan.
kemudian kita apply juga, kemudian elevasi jalan kita add kan. Kemudian untuk surface-nya di sini, karena kontur untuk elevasi jalannya masih kita buat tadi, jadi belum kita masukkan ke cross section-nya, kita masukkan terlebih dahulu ke cross section-nya. Nah, di sini masuk kita property, kemudian untuk section view-nya, untuk section-nya ini kita masukkan sample more. Kemudian di sini ada koridor struktur jalan, kemudian kita add, kita apply. Nah, di sini dia sudah masuk ke sini juga. Lanjut kita untuk masuk ke section view group, kita pilih property, kemudian di sini kita ganti untuk struktur jalan. Nah, kemudian untuk gapnya ini kita nolkan sama, kita apply. Oke, dia sudah berubah. Nah, secara elevasi dia berbeda ya, elevasi atas dan elevasi bawah. Ini elevasi atasnya, ini elevasi bawahnya. Nah, untuk elevasi jalan ini sebenarnya kita tidak ingin seperti ini bentuknya. Kita ingin elevasinya itu mengikuti setiap titik-titik poin yang ada ini. Nah, caranya seperti apa? Mungkin bisa kita lanjut ke materi ini, tapi pada bagian 2. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.